Halo Bapak dan Ibu sekalian, apa kabar kesehatannya setelah melewati keriuhan Hari Raya kemarin? Sebelum kita berbincang lebih jauh, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu yang sedang menyimak video ini. Dari kota mana sajakah asal Anda? Saya senang sekali kita bisa kembali berkumpul di sini. Saya ingin mengingatkan satu hal yang sangat penting. Seringkali kita lengah dan merasa tugas menjaga kesehatan sudah selesai seiring berakhirnya Lebaran. Padahal, justru di masa transisi inilah tubuh kita, terutama di usia senja, memerlukan perhatian ekstra untuk pulih dari pola makan yang tidak teratur. Saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu untuk tetap menyimak penjelasan saya hingga detik terakhir. Mengapa? Karena memahami cara menormalkan kembali asam lambung yang sedang bergejolak bukan hanya soal menghilangkan rasa perih di perut, tapi soal memastikan Bapak dan Ibu bisa kembali beraktivitas dengan nyaman tanpa gangguan pencernaan yang menyiksa. Mari kita pelajari bersama bagaimana mengembalikan keseimbangan tubuh kita agar tetap bugar dan produktif. Belakangan ini saya sering sekali mendengar keluhan dari rekan-rekan sebaya maupun pasien-pasien saya yang sudah lanjut usia. Banyak yang bercerita bahwa meskipun perayaan Lebaran sudah berakhir, rasa tidak nyaman di perut justru semakin menjadi-jadi. Ada yang mengeluh ulu hatinya terasa perih seperti tertusuk, perut terasa penuh atau kembung, bahkan ada yang merasakan sensasi panas yang menjalar hingga ke dada. Fenomena ini bukan hal yang luar biasa, melainkan sebuah peringatan nyata dari tubuh kita bahwa kondisi lambung sedang tidak baik-baik saja. Sebagai praktisi kesehatan yang juga sudah tidak muda lagi, saya sangat memahami kondisi ini. Rasa perih yang Bapak dan Ibu rasakan itu sebenarnya adalah tanda bahwa kadar asam di dalam lambung belum kembali ke titik normal. Bayangkan lambung kita seperti sebuah wadah yang selama beberapa hari kemarin dipaksa bekerja sangat keras mengolah makanan yang berat dan kompleks. Akibatnya, dinding lambung mengalami iritasi dan memicu produksi cairan asam yang berlebihan, yang jika kita biarkan akan terus mengganggu kenyamanan istirahat dan ibadah kita sehari-hari. Penting untuk kita sadari bahwa kondisi perut yang sering perih pasca Lebaran ini adalah sinyal bahwa sistem pencernaan kita sedang protes. Kita tidak boleh menganggapnya sebagai sekadar salah makan biasa yang akan hilang dengan sendirinya. Jika kita terus abai dan tetap memaksakan pola makan yang sembarangan, iritasi ini bisa berkembang menjadi luka yang lebih serius. Oleh karena itu, mari kita jujur pada diri sendiri dan mulai mengenali bahwa rasa tidak nyaman ini adalah langkah awal tubuh meminta kita untuk segera kembali ke pola hidup yang lebih seimbang dan tenang. Mari kita bicara jujur dari hati ke hati, Bapak dan Ibu sekalian. Kita semua tahu bahwa meja makan saat Lebaran selalu penuh dengan godaan yang sulit ditolak. Mulai dari rendang yang kental, opor ayam dengan santan yang gurih, hingga deretan gorengan yang renyah. Tanpa kita sadari, dalam seminggu terakhir kita telah melakukan balas dendam makan setelah sebulan penuh berpuasa. Namun jujur saja, konsumsi lemak dan santan yang berlebihan itulah yang sekarang menjadi beban berat bagi tubuh kita. Karena jenis makanan tersebut adalah pemicu utama meningkatnya asam lambung secara drastis. Kita perlu menyadari bahwa seiring bertambahnya usia, kemampuan lambung kita untuk mengolah makanan yang berat sudah tidak sehebat saat kita masih muda dahulu. Santan yang kental dan makanan berminyak membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk dicerna, sehingga memaksa lambung bekerja ekstra keras dan mengeluarkan asam secara terus-menerus. Belum lagi ditambah dengan asupan kue-kue manis atau minuman bersoda yang sering kita konsumsi saat bertamu. Kombinasi lemak, minyak, dan gula tinggi inilah yang akhirnya membuat lambung kita kelelahan dan meradang. Beban kerja yang terlalu berat ini akhirnya membuat dinding lambung menjadi sensitif dan mudah teriritasi. Sebagai orang tua, kita tidak bisa lagi sembarangan menyantap semua hidangan tanpa memikirkan dampaknya bagi pencernaan di hari berikutnya. Jadi, jika saat ini Bapak dan Ibu merasakan perut yang sering perih atau mual, itu adalah cara tubuh memberitahu bahwa batas toleransinya terhadap lemak dan santan sudah terlampaui. Sudah saatnya kita memberikan waktu bagi lambung untuk beristirahat dan pulih dari sisa-sisa hidangan hari raya yang sangat berat tersebut. Langkah pertama yang harus segera kita ambil untuk memperbaiki kondisi ini adalah dengan kembali menegakkan disiplin pola makan, atau yang sering saya sebut sebagai aturan 3 jam. Bapak dan Ibu, jangan sekali-kali membiarkan lambung dalam keadaan kosong terlalu lama dengan alasan sedang tidak nafsu makan karena perut terasa perih. Justru saat lambung kosong, cairan asam tidak punya objek untuk diolah, sehingga ia akan mulai melukai dinding lambung kita sendiri.
Inilah yang menyebabkan rasa perih itu semakin tajam dan membuat kita merasa tidak berdaya. Strateginya sangat sederhana, namun sangat efektif untuk usia kita. Makanlah dalam porsi yang kecil, tetapi dilakukan lebih sering. Saya menyarankan Bapak dan Ibu untuk mengisi perut setiap 3 atau 4 jam sekali. Tidak perlu porsi besar seperti makan siang pada umumnya, cukup beberapa suap nasi lembek atau sepotong biskuit gandum saja sudah cukup. Tujuannya adalah agar cairan asam lambung yang diproduksi oleh tubuh selalu memiliki tugas untuk mencerna makanan, sehingga ia tidak sempat menyerang dinding perut kita. Dengan konsisten menerapkan pola makan kecil namun sering ini, kita sebenarnya sedang melatih otot lambung untuk bekerja secara perlahan dan stabil, tidak meledak-ledak. Ini adalah cara yang paling lembut dan alami untuk menjinakkan asam lambung yang sedang bergejolak. Ingatlah, kuncinya bukan pada seberapa banyak yang kita makan dalam satu waktu, melainkan pada keteraturan jadwalnya. Mari kita mulai komitmen ini hari ini juga, demi kenyamanan perut kita agar bisa kembali beristirahat dengan tenang tanpa gangguan rasa perih. Bapak dan Ibu sekalian, ada satu kebiasaan yang terlihat hemat namun sebenarnya cukup beresiko bagi kesehatan lambung kita, yaitu kebiasaan memanaskan kembali masakan sisa lebaran yang bersantan. Saya sangat memahami rasanya sayang jika masakan yang enak harus dibuang, tetapi kita harus jujur bahwa santan yang dipanaskan berulang kali akan mengalami perubahan sifat. Lemak di dalamnya akan berubah menjadi lemak jenuh yang sangat sulit diurai oleh sistem pencernaan kita yang sudah mulai melambat di usia senja ini. Proses pemanasan yang berkali-kali ini bukan hanya merusak nutrisi, tetapi juga memicu terbentuknya zat yang dapat mengiritasi lapisan lambung secara langsung. Bagi lambung lansia, makanan seperti ini ibarat beban yang sangat berat dan tajam. Ia memicu produksi asam lambung secara berlebihan dan menyebabkan rasa kembung yang sangat tidak nyaman. Jika Bapak dan Ibu masih sering merasa perut begah atau panas setelah makan makanan sisa yang dipanaskan, itu adalah tanda bahwa tubuh sudah tidak sanggup lagi mengolah lemak yang telah rusak tersebut. Oleh karena itu, saran saya sebagai praktisi kesehatan sangatlah tegas. Berhentilah mengonsumsi masakan bersantan yang sudah dipanaskan berkali-kali. Lebih baik kita beralih ke masakan yang segar, baru dimasak dan diolah dengan cara yang lebih ringan, seperti dikukus atau direbus. Kesehatan lambung kita jauh lebih berharga daripada sepiring makanan sisa. Mari kita sayangi tubuh kita dengan hanya memberikan asupan yang bersih dan mudah dicerna, agar rasa perih itu segera hilang dan tidak kembali lagi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, langkah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah memperhatikan apa yang kita minum setiap hari. Seringkali setelah Lebaran, kita masih terbiasa menyuguhkan atau meminum kopi dan teh kental saat berbincang dengan tamu atau keluarga. Namun, perlu saya sampaikan dengan jujur. Kafein yang terkandung dalam minuman tersebut dapat merangsang katup lambung menjadi longgar, sehingga asam lambung sangat mudah naik ke kerongkongan dan menimbulkan rasa terbakar. Di usia kita sekarang, lambung membutuhkan sesuatu yang menenangkan, bukan sesuatu yang memicu ketegangan. Solusi yang paling tepat dan sangat saya anjurkan adalah kembali ke asupan air putih hangat secara teratur. Air hangat membantu mengencerkan asam lambung yang terlalu pekat dan membantu pergerakan usus menjadi lebih lancar tanpa beban. Jika Bapak atau Ibu ingin sesuatu yang lebih berkhasiat, silahkan seduh irisan jahe segar dengan air panas tanpa tambahan gula pasir. Jahe adalah ramuan alami dari alam yang bertindak sebagai anti peradangan. Ia sangat efektif untuk meredakan mual, membuang gas di perut, dan memberikan rasa nyaman yang hangat pada dinding lambung yang sedang lecet. Mari kita buat komitmen untuk menjauhkan diri sejenak dari minuman manis, bersoda, atau berkafein tinggi selama masa pemulihan ini. Mengganti secangkir kopi dengan segelas air jahe hangat mungkin terlihat sederhana, namun manfaatnya bagi lambung Bapak dan Ibu sangatlah luar biasa. Dengan memberikan asupan cairan yang tepat, kita sebenarnya sedang membantu tubuh membilas sisa-sisa racun dan lemak jahat dari hidangan hari raya kemarin. Ingatlah, minuman yang tenang akan menghasilkan perut yang tenang pula, sehingga Bapak dan Ibu bisa kembali menikmati hari tua dengan nyaman. Bapak dan Ibu sekalian, seringkali rasa perih dan panas di dada datang menyerang, justru di saat kita ingin beristirahat di malam hari. Jika hal ini terjadi, saya ingin membagikan satu teknik sederhana namun sangat ilmiah mengenai posisi tidur. Saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu untuk membiasakan diri tidur dengan posisi miring ke sisi kiri. Secara anatomi, lambung kita terletak agak ke kiri, sehingga dengan posisi ini, cairan asam akan tetap berada di bawah dan tidak mudah mengalir naik ke kerongkongan.
Ini adalah cara alami yang sangat efektif untuk mencegah sensasi terbakar atau sesek yang sering mengganggu tidur malam kita. Selain posisi tidur, satu hal yang sering kita lupakan adalah memberi jeda waktu antara makan dan berbaring. Saya sering menemui rekan-rekan lansia yang langsung merebahkan diri di sofa setelah makan karena merasa kenyang atau mengantuk. Saya ingatkan, tolong hindari kebiasaan ini. Berikan waktu minimal 2 jam bagi lambung untuk bekerja mengolah makanan dalam posisi tegak atau duduk. Jika Bapak dan Ibu langsung berbaring setelah makan, tekanan pada lambung akan meningkat dan memaksa asam lambung keluar dari jalurnya, yang akhirnya menimbulkan rasa perih yang luar biasa saat kita bangun nanti. Mari kita mulai mengatur kebiasaan istirahat ini dengan lebih disiplin. Jika Bapak dan Ibu merasa harus berbaring sebelum 2 jam, gunakanlah tumpukan bantal agar posisi kepala dan dada lebih tinggi dari perut. Namun, pilihan terbaik tetaplah tidur miring ke kiri dengan kondisi perut yang sudah tidak terlalu penuh. Dengan menjaga posisi tubuh yang benar, kita memberikan kesempatan bagi sistem pencernaan untuk bekerja secara maksimal tanpa harus menyakiti diri kita sendiri. Tidur yang berkualitas tanpa gangguan asam lambung adalah kunci agar kita bangun dengan perasaan segar dan bugar di pagi hari. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, selain melakukan langkah-langkah mandiri di rumah, saya ingin kita semua menjadi lebih peka terhadap sinyal-sinyal darurat yang mungkin dikirimkan oleh tubuh. Meskipun kita sedang berupaya menormalkan asam lambung dengan pola makan, ada beberapa tanda yang tidak boleh kita anggap remeh. Jika rasa perih di perut yang Bapak dan Ibu rasakan datang bersamaan dengan rasa sesak napas yang sangat hebat, atau nyeri yang menjalar hingga ke punggung dan rahang, mohon jangan ditunda-tunda lagi. Di usia kita, gejala seperti ini terkadang menyerupai gangguan lambung biasa, padahal memerlukan penanganan medis yang jauh lebih cepat. Selain rasa nyeri, saya minta Bapak dan Ibu untuk lebih teliti saat membuang air besar. Perhatikan warnanya. Jika Bapak atau Ibu mendapati kotoran berwarna hitam pekat seperti aspal dan memiliki bau yang sangat tajam, itu adalah tanda peringatan serius bahwa mungkin telah terjadi perdarahan atau luka di dalam saluran pencernaan kita. Demikian pula jika terjadi muntah yang berwarna gelap seperti ampas kopi. Kondisi ini menunjukkan bahwa asam lambung sudah mulai melukai dinding perut secara mendalam, dan ini adalah kondisi yang memerlukan bantuan dokter ahli segera untuk mencegah resiko yang lebih besar. Saya menyampaikan hal ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai bentuk kasih sayang dan kewaspadaan kita sebagai orang tua. Mengenali perbedaan antara sakit perut biasa dengan gejala bahaya adalah kunci keselamatan kita. Jika Bapak dan Ibu menemui tanda-tanda yang saya sebutkan tadi, segera hubungi anak, keluarga, atau langsung menuju puskesmas dan rumah sakit terdekat. Lebih baik kita bertindak cepat dan mendapatkan kepastian medis daripada membiarkan kondisi tersebut berlarut-larut. Kesehatan adalah amanah, maka mari kita jaga dengan penuh ketelitian dan tanggung jawab. Bapak dan Ibu sekalian, inti dari semua yang saya sampaikan adalah tentang satu kata, yaitu mengistirahatkan. Ibarat mesin yang sudah bekerja lembur tanpa henti selama hari raya, sekaranglah saatnya kita memberikan jeda bagi lambung untuk bernapas. Mengistirahatkan lambung bukan berarti kita berhenti makan sama sekali, melainkan kita dengan sadar memilih jenis makanan yang tidak membebani kerja otot perut. Kita harus mulai kembali ke menu yang sederhana, bersih, dan mudah diolah oleh tubuh kita yang sudah tidak muda lagi ini. Pilihlah sumber karbohidrat dan serat yang lembut di perut. Saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu untuk mulai mengonsumsi buah-buahan seperti pisang atau pepaya yang sudah matang sempurna. Pisang memiliki tekstur yang halus dan zat alami yang mampu melapisi dinding lambung yang sedang lecet, sementara pepaya mengandung zat yang membantu mempercepat penguraian makanan sehingga lambung tidak perlu bekerja terlalu keras. Hindari dulu buah-buahan yang asam atau berserat kasar, karena hanya akan memicu rasa perih yang lebih tajam pada perut Bapak dan Ibu. Mari kita jadikan beberapa hari ke depan sebagai masa pemulihan total. Pilihlah nasi yang dimasak agak lembek atau bubur halus dengan lauk yang direbus atau dikukus, bukan yang digoreng garing. Dengan memberikan asupan yang lembut dan mudah dicerna, kita sebenarnya sedang memberikan obat alami yang paling ampuh bagi lambung kita. Percayalah, jika kita bersabar dan disiplin memberikan makanan yang ringan selama beberapa hari ini, rasa perih itu akan berangsur hilang dan sistem pencernaan Bapak serta Ibu akan kembali kuat seperti sedia kala. Bapak dan Ibu yang saya kasihi,
Menjaga kesehatan di masa tua bukanlah tentang melakukan hal-hal besar yang sulit, melainkan tentang ketelatenan kita dalam menjaga kebiasaan kecil setiap harinya. Saya sangat berharap apa yang saya bagikan hari ini bisa menjadi panduan bagi Bapak dan Ibu, agar masa tua kita tetap berkualitas, produktif, dan yang paling penting, bebas dari rasa nyeri yang mengganggu. Mari kita ingat kembali bahwa tubuh kita adalah rumah tempat kita beribadah dan menghabiskan waktu bersama cucu tercinta. Maka sudah menjadi tugas kita untuk merawatnya dengan penuh rasa syukur. Sebelum saya akhiri, saya ingin sekali mendengar cerita dari Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana kondisi perut Anda hari ini? Apakah ada keluhan tertentu? Atau mungkin Bapak dan Ibu memiliki resep alami keluarga yang biasa digunakan untuk meredakan perut perih setelah makan besar? Silahkan tuliskan pengalaman atau pertanyaan Bapak dan Ibu di kolom komentar di bawah ini. Saya akan berusaha membaca dan kita bisa saling berbagi ilmu di sana. Jangan sungkan untuk bercerita, karena satu komentar dari Anda mungkin bisa menjadi pelajaran berharga bagi rekan-rekan lansia lainnya yang sedang merasakan hal yang sama. Terakhir, jika Bapak dan Ibu merasa penjelasan ini bermanfaat, silakan bagikan video ini kepada saudara, teman pengajian, atau kerabat sebaya lainnya agar kita semua bisa sehat bersama-sama. Jangan lupa untuk menekan tombol langganan agar kita bisa terus bersilaturahmi melalui video-video kesehatan berikutnya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya yang sangat berharga. Saya Sudarmono, pamit undur diri. Semoga Allah senantiasa melimpahkan berkah kesehatan dan kebahagiaan untuk Bapak dan Ibu dimanapun berada. Sampai jumpa di video selanjutnya.